Manakah berikut ini yang merupakan contoh urusan pemerintah absolut? Oke, teman-teman, jadi buat kalian yang akan mengikuti SKB CPNS tahun 2024, ini dia latihan soal sesuai dengan kisi-kisi dan materi yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Yuk kita langsung bahas soalnya. Jadi ini dia beberapa logbook yang sudah kami siapkan. So bagi teman-teman yang mau untuk memiliki logbook ini, jangan lupa untuk menghubungi kami di link yang tertera di video ini supaya teman-teman bisa segera melakukan pembayaran dan mengikuti tryout serta mendapatkan e-book khusus yang sudah kami susun berisi tentang kisi-kisi umum dan khusus, kemudian materi serta 20 hingga 40 latihan soal sesuai dengan materi yang sudah kami sediakan. Oke, teman-teman, jadi kali ini kita akan latihan 3 atau 5 soal dulu ya, teman-teman. Jadi di soal nomor pertama yang ditanyakan adalah jadi di soal yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan menjadi 3 jenis. Manakah berikut ini yang merupakan contoh urusan pemerintah absolut? Oke, teman-teman, jadi di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 itu memang membagi urusan pemerintah dalam beberapa jenis ya, teman-teman, yang dibagi menjadi 3 benar. Ini ada 3 jenis, yaitu urusan absolut, kemudian konkuren, serta urusan umum pemerintahan ya, teman-teman. Dan pada soal ini yang diminta ialah contoh dari urusan absolut dari pemerintah. Jadi di antara keempat pilihan jawaban ini, manakah kira-kira yang menjadi jawaban yang paling tepat? Kayak gitu. Jadi di antara 4 nomor ini, 4 pilihan jawaban ini yang menjadi jawaban yang benar itu adalah pertahanan ya, teman-teman, karena urusan absolut itu merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat ya, teman-teman, tanpa adanya campur tangan daerah. Sehingga contoh dari urusan pemerintahan absolut itu dapat berupa keamanan, kemudian hubungan luar negeri ya, kemudian justisi, moneter, fiskal, agama, dan pertahanan. Sehingga dari keempat pilihan jawaban ini, pilihan yang paling tepat ada pada bagian B, yaitu pertahanan ya, teman-teman. Nah, jadi ini tuh latihan soal langsung dari logbook yang kami buat ya, teman-teman. Nah, jadi di soal selanjutnya yang ditanyakan ialah tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaannya di daerah adalah. Jadi yang ditanyakan itu adalah tugas utama ya, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk memperhatikan inti dari pertanyaan sebuah soal. Jadi di sini seperti biasa ya, ada 4 pilihan jawaban yang sudah disediakan ya, teman-teman. Nah, diantaranya menjaga keamanan wilayah perbatasan negara, melaksanakan penegakan hukum pidana, menjaga ketertiban, serta menetapkan kebijakan ekonomi tingkat daerah. Jadi yang ditanya ialah tugas utama. Berarti di antara 3 pilihan jawaban ini, di antara 4 pilihan jawaban ini ada 3 jawaban yang salah, sehingga hanya 1 yang paling benar.
Jadi e-book seperti ini itu bisa teman-teman dapatkan hanya dengan harga yang terjangkau, mulai dari 60.000, mulai dari 39.000 sampai 60.000 ya teman-teman, sepaket dengan TO. Jadi harganya itu tergantung dari kapan teman-teman melakukan payment atau pembayaran. Jadi jangan lupa follow TikTok dari Mars Entertainment supaya teman-teman itu tidak ketinggalan live-nya kami dan bisa segera check out saat kami live, karena perbedaan harga dan harga dari live dan tidak live itu lumayan jauh ya teman-teman. Jadi diaktifkan aja pemberitahuannya di TikTok supaya teman-teman bisa mendapatkan harga yang paling terjangkau dari soal-soal serta latihan soal, kemudian materi yang sudah kami sediakan. Oke, jadi di tugas dari Satpol PP itu diatur dalam pasal 255 ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi diantaranya itu ada 3 tugas utama. Diantaranya menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Ini nggak ada ya teman-teman. Kemudian yang kedua, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jadi di sini ada ngikut ya satu poinnya. Oke, kita bisa tandain. Terakhir, melindungi masyarakat. Oke, jadi di antara keempat pilihan jawaban ini, pilihan jawaban yang paling memungkinkan ialah bagian C ya teman-teman. Sehingga memang untuk soal-soal di SKB ini soalnya agak sulit ya, karena kita itu berbicara tentang materi yang tidak bisa kita pikirkan secara logika. Artinya sudah ada jawaban pasti dan yang tidak bisa kita buat-buat gitu ya, tidak bisa kita dapatkan jawabannya jika bukan dengan belajar kayak gitu. Sehingga dengan melihat urgensi tersebut, maka kami dari Mars Entertainment berinisiatif untuk membuatkan teman-teman e-book dalam rangka mempermudah proses teman-teman belajar supaya dapat menghadapi ujian dengan baik dan juga benar kayak gitu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, jadi di soal nomor 3 yang kita bahas ialah salah satu prinsip yang digunakan dalam kewenangan pembagian antara pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang adalah prinsip subsidiaritas. Prinsip ini mengacu pada, jadi yang ditanyakan itu adalah prinsip yang ini ya teman-teman. Dan seperti biasa ada 4 pilihan jawaban yang sudah disediakan. Nah, jadi kita perlu mengetahui dulu ya, apa itu subsidiaritas. Nah, jadi subsidiaritas itu merupakan salah satu dasar dalam pembagian urusan pemerintahan. Jadi prinsip ini itu mengacu pada penyerahan kewenangan ya teman-teman kepada daerah jika kewenangan tersebut itu akan lebih efisien atau efektif jika dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat lokal. Jadi dari keempat pilihan jawaban ini, pilihan yang tepat itu akan mengacu pada bagian B, karena sesuai dengan yang saya sebutkan tadi gitu ya teman-teman, bahwasanya prinsip ini mengacu pada penyerahan kewenangan yang didasarkan pada ketika kewenangan ini diberikan maka hasilnya akan lebih efektif, kemudian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Sehingga jika kita memilih jawaban yang A, ini kurang tepat ya teman-teman, karena ada kata yang agak ambigu digunakan, yaitu penyerahan semua kewenangan kepada daerah. Sedangkan di soal sebelumnya kita udah bahas bahwasanya
ada beberapa hal yang diurus absolut oleh pemerintah, sehingga penggunaan kata semua ini sangat tidak tepat ya teman-teman. Kemudian pembatasan kewenangan daerah dalam urusan pemerintahan umum juga tidak, D juga tidak, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat memang ada pada bagian B, yaitu penyerahan kewenangan yang dapat dilaksanakan lebih efektif oleh daerah. Oke teman-teman, kita lanjut di soal yang terakhir. Nah, jadi di soal nomor 24 ini lagi-lagi kita membahas tentang undang-undang ya, teman-teman. Jadi di sini dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satpol PP itu berwenang untuk melakukan penindakan administratif dalam peraturan daerah berikut ini yang bukan merupakan bentuk penindakan administratif yang dapat dilakukan oleh Satpol PP. Oke teman-teman, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk soal-soal seperti ini memang teman-teman perlu belajar dan menghafal serta banyak latihan soal gitu ya, karena jawabannya ialah jawaban mutlak, artinya tidak bisa kita ketahui jawabannya jika kita tidak belajar. Jadi teman-teman perhatikan juga kalimat kata-kata penting seperti bukan ya teman-teman, jangan sampai teman-teman memilih jawaban yang tidak diinginkan oleh soal, karena di sini katanya adalah bukan, berarti di antara keempat pilihan jawaban ini ada 3 jawaban yang benar dan satunya itu salah, dan yang salahnya inilah yang perlu untuk kita pilih gitu ya. Jadi berdasarkan pasal 255 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu Satpol PP hanya berwenang melakukan penindakan administratif terkait pelanggaran Perda. Pelanggaran Perda ya teman-teman. Jadi penindakan administratif yang dapat dilakukan itu meliputi teguran dan peringatan, kemudian penyegelan dan pembongkaran, kemudian penyitaan sementara. Jadi penyitaan sementara ini hanya berupa barang ya teman-teman. Jadi di antara ketiga jawaban ini, teguran dan peringatan itu ada, kemudian penyitaan sementara itu ada, penyegelan dan pembongkaran itu ada, sehingga jawaban hanya merujuk pada pilihan C, yaitu penahanan dan penggeledahan, karena penahanan dan penggeledahan ini merupakan tindakan hukum pidana yang merupakan kewenangan dari Polri ya teman-teman. Polri bukan Satpol PP, sehingga tentunya sebagai calon-calon bagian dari negara yang berwewenang, teman-teman tentu harus mengetahui tugas dan wewenang teman-teman semua. Jangan sampai ada tugas atau wewenang yang kita ambil alih kayak gitu ya teman-teman. So untuk terakhir kali aku ingatin lagi ke teman-teman semua bahwa untuk bisa menyelesaikan soal-soal seperti ini dengan lancar, teman-teman perlu banget banyak latihan soal serta membaca materi, yang tentunya kami udah mudahkan hal tersebut dengan menyediakan ebook beserta tryout yang bisa teman-teman gunakan. Jadi linknya itu bisa teman-teman cek di sini atau klik link di bio TikTok kami di Mars Entertainment. So segitu aja dulu untuk hari ini. Teman-teman semangat buat belajarnya dan semoga lolos ya. Terima kasih.